الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأصولنا وفروعنا وآبائنا وأمهاتنا والأصحاب الحقوق علينا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى سيدي الإمام أحمد الرفاعي الكبير مؤلف هذا الكتاب المسمى بحالة أهل الحقيقة مع الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kitab Halatu Ahli Haqiqah karangan Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir mulai dibaca di perkumpulan kami yang diberi nama Jalsatul Majanin dengan beberapa kiai yang jumlahnya sementara sampai saat ini kurang lebih 50 orang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumeneb, bahkan ada dari beberapa kecamatan dari Kabupaten Pamekasan, yang mudah-mudahan akan membawa kita semua untuk semakin cinta kepada Allah, semakin mengerti tentang posisi kita sebagai hambanya Allah, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, semakin semangat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang akan menumbuhkan akhlak dan kepribadian di dalam diri kita, akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Tentunya akhlak yang juga bersanad kepada para imam, kepada para aulia, yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dimulai pembacaan kitab ini pada sabah yaumil Jumu'ah tanggal 14 Safar 1442 Hijriah, bimanzil akhina Al-Syekh Al-Kiai Al-Haj Saiful Islam Rampasan, Sumeneb, Madura, alladhi yahduru fi awal jalsah, salah satu sesepuh Kabupaten Sumeneb dari kalangan habaib, yaitu Habibana Al-Habib Al-Faqih, dan
tentunya Kiai Haji Saiful Islam, juga Akhina Al-Fadhil Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Alim, dan kiai-kiai yang lain. Kitab ini sebenarnya yang akan kami baca adalah kitab Al-Burhanul Muayyad, karena beberapa minggu sebelum pertemuan ini dimulai, pembacaan kitab ini dimulai, kami diantaranya Al-Faqir Kiai Haji Saiful Islam, Kiai Haji Zainal Alim Mustajib, sowan kepada salah seorang guru kami di Jawa Tengah, tepatnya di Leler, Banyumas, Sayyidi Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Zaki Al-Sufi Al-Taqi Al-Naqi Syekh Zuhrul Anam Hisham, hafizahullah ta'ala. Kami berbincang-bincang tentang ilmu, khususnya tasawuf, dan di antara kitab yang beliau sebut di dalam menerangkan tentang tauhid yang murni, yaitu kitab Al-Burhanul Muayyad. Tapi ketika kami pulang dan cari kitab itu, agak sulit kok nemunya Halatu Ahlil Haqiqah, yang menurut Kiai Haji Saiful Islam sudah baca ini saja. Akhirnya kami mulai. Sebelum kami mulai pembacaan kitab ini, maka di muqaddimah ini kami mulai dengan menyebutkan sedikit tentang terjemah atau biografi Al-Imam Ar-Rifai yang ditulis oleh banyak sekali ulama, bahwa Sayyidina Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu al-azim, nama aslinya yaitu Ahmad bin Ali bin Yahya bin Thabit bin Ali Al-Hazim ibni Ahmad ibni Ali ibni Al-Hasan Al-Mulaqab bi Rifa'ah Al-Hashimi Al-Makki ibni Al-Mahdi ibni Muhammad ibni Al-Hasan ibni Al-Husain ibni Ahmad ibni Musa Al-Thani ibni Ibrahim Al-Murtada ibni Al-Imam Musa Al-Kadhim ibni Al-Imam Ja'far Al-Sadiq ibni Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibni Al-Imam Zainal Abidin Ali ibni Al-Imam Al-Husain Al-Shahid bi Karbala ibni Sayyidina Ali ibni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Beliau adalah salah satu cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur ayahnya nyambungnya kepada Sayyidina Al-Imam Al-Husain, berarti Al-Husaini beliau. Beliau lahir radhiyallahu ta'ala anhu di desa Hasan, di daerah Bata'ih, di bulan Rajab tahun 512 Hijriah. Dari masa kecilnya beliau sudah diajarin Al-Quran oleh orang tuanya, tapi di umur beliau yang ketujuh ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh paman dari ibunya, khalunya, Syekh Mansur Al-Bataihi Al-Ansari Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu.
Kemudian karena sebab wafatnya sang ayah, keluarga Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir pindah dari desa sebelumnya ke desa Nahardakla, salah satu bagian daripada kabupaten atau provinsi Al-Wasit di Irak. Kemudian pindah lagi ke Al-Wasit. Nah, di sana beliau seiring bertambahnya umur mengaji kepada Al-Imam Al-Allama Al-Muqri Al-Hujjah Asy-Syaikh Ali Abil Fadl Al-Wasiti rahimahullahu taala. Di sini beliau ditarbiyah oleh Asy-Syaikh Ali Abil Fadl Al-Wasiti, mulai dari ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf, hakikat sampai ma'rifat, sehingga beliau menjadi sosok yang alim al-ulum an-naqliyah wal-aqliyah, dan beliau muncul di antara teman-temannya, tumbuh dan semakin tumbuh ilmunya hatta tafarrada fi zamani, sehingga menjadi mutiara di zaman itu, yang akhirnya menjadi salah satu imam di dalam at-tariqah, yang tariqahnya waktu itu disebut at-tariqah Al-Ahmadiyah Al-Bataihiyah di masa hidupnya beliau, yang kemudian setelah beliau wafat, tariqah beliau itu disebut sebagai at-tariqah ar-rifaiyah. Terlalu banyak kalau disebutkan pujian ulama terhadap beliau. Di antaranya pujian daripada Al-Imam Az-Zahabi yang mengatakan Al-Imam Al-Qudwah Al-Abid Az-Zahid Syekhul Arifin di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang 15 jilid itu. Kemudian Ibnul Imad Al-Hambali juga mengatakan beliau sebagai Asy-Syaikh Az-Zahid Al-Qudwah, panutan. Ibnu Khalqan juga mengatakan kana rajulan salihah syafi'iyyan faqiha yundamma ilaihi khalqun minal fuqara wa ahsanul i'tiqad fihi wa humut ta'ifatur rifa'iyah, yang juga dikatakan Al-Ahmadiyah. Adapun karamah-karamah beliau merupakan amrun musyahad, khususnya di masa hidup beliau, bahkan sesudah beliau wafat. Yang paling terkenal barakah beliau itu tentang maddu yadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahu, ketika Sayyidina Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullahu ta'ala qaddasa sirrahul azim haji di tahun 555. Ini gampang, ngingatnya gampang, 555. Di tahun 555 beliau radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan sesudah mengucapkan salam, beliau mengucapkan dua bait pamator canreng maturah, syair yang bunyinya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahda biha syafati. Dalam keadaan jauh, hanya ruh aku ya Rasulullah yang mampu aku kirim untuk bersimpuh di hadapanmu sebagai ganti daripada jiwa dan ragaku. Tapi sekarang ini jiwa ragaku sedang berada di hadapanmu, hadir di hadapanmu. Famdud yaminak, maka tolong julurkan tanganmu, kay tahda biha syafati, supaya bibirku bisa mencium dan mengecupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala an Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'il Kabir. Maka saat itu juga dalam keadaan sadar dan disaksikan ribuan jamaah haji, maddalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah min qabrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya dari dalam hujrah, dari dalam makam, faqabbalaha, maka Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'il Kabir mengecupnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa radiyan Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'il Kabir. Di dalam beberapa catatan bahwa kejadian itu disaksikan banyak orang, bahkan ribuan jamaah haji yang hadir. Adapun ulama-ulama sezamannya yang membenarkan tentang hal itu, peristiwa dan kejadian itu, di antaranya adalah Sayyidina Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Kailani Al-Jailani Al-Hasani. Juga di antara ulama-ulama yang lain yang membenarkan tentang itu Al-Imam Abul Faraj Al-Farusi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Basri Syekh Sahrwardi, dan sangat banyak ulama yang lain yang membenarkan tentang kejadian itu. Amrun musyahad kasyamsi fi dahwatin nahar, seperti matahari di siang hari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut beberapa murid beliau itu merupakan seorang yang faqih, alim dan mukri dan mujawwid di dalam baca Al-Quran, muhaddisan mufassira. Beliau juga sebagai muhaddis dan mufassir, jelaslah, karena beliau adalah salah satu daripada ulama yang sampai ke derajat al-ghaus, al-fard, al-qutub. Lahu ijazatun wa riwayatun aliyatun. Beliau juga punya ijazah dan riwayat-riwayat yang tinggi sanadnya. Yu'allimun nas sunanal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Beliau juga tidak tinggal diam kalau ada kemungkaran, itu juga keluar ke masyarakat untuk andil di dalam nahi mungkar, juga amar ma'ruf. Kita baca di Alkitab Al-Burhanul Mu'ayyad bagaimana
wawasan beliau di dalam amar ma'ruf nahi mungkar secara tulisan, dan bagaimana cara mengajaknya beliau kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dengan sangat paten, rahimahullahu taala wa radhi anhu, yang pada tanggal 12 Jumadil Ula tahun 578 beliau wafat, dan dikebumikan beliau ini di daerah Ummi Ubaidah rahimahullahu taala wa qaddasa sirrahul azim. Mari kita masuk kepada muqaddimah beliau di dalam kitabnya beliau yang akan kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahul azim. Alhamdulillah hamdan nasilu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab. Adapun segala puji itu bagi Allah, dengan pujian yang kita sampai bihi, dengan pujian itu ila kashfil hijab, akan derajat kashfil hijab. Kashfil hijab ini adalah salah satu maqam yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kashful hijab pada umumnya bukanlah ghayah, tapi merupakan salah satu maqam daripada maqamat di dalam ilmu tariqah atau tasawuf, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya untuk diperlihatkan kepada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh umumnya manusia, apakah dengan mata batin atau bahkan dengan mata kepala kita. Wa nu'addu bihi minal ahbab, dan kita tercatat sebab hamad minal ahbab, sebagai sebagian daripada orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Al-mahabbah merupakan kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah untuk selalu disiram dan disuburkan, karena mahabbah merupakan salah satu karunia daripada karunia yang besar. Maqamul mahabbah maqam ali jiddan. Seseorang apabila dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yang namanya mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada makhluk yang memang kita disuruh oleh Allah untuk mencintainya, maka itu merupakan karunia besar, maqam ali inda Allah Subhanahu wa taala. Bahkan An-Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam menegaskan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Nanti orang-orang yang mencintai satu dengan yang lain
di jalan Allah akan dikumpulkan semuanya di sisi Allah, di surganya Allah, sehingga sambung menyambung cinta itu kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadikan sebab berkumpulnya mereka semua dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan kami bersaksi akan sungguhnya perkara tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi akan sungguhnya Nabi Muhammad, yaitu hambanya Allah dan rasulnya Allah. Coba kita teliti sedikit saja bagaimana ibarat para ulama. Nasyhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh. Abdun dulu, baru rasul. Menghamba dulu, baru diangkat menjadi utusan. Menghamba dulu, baru diangkat menjadi wali minal awliya. Menghamba dulu kepada ilmu, baru diangkat menjadi ulama. Menghamba dulu kepada Allah di dunia, maka nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnahnya, memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pangkat yang tertinggi di sisi Allah, al-abdiyah, penghambaan. Karena selain Allah, semuanya adalah hamba Allah yang wajib menghamba kepada Allah. Dan semulia-mulianya hamba Allah, setinggi-tingginya hamba Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipamerkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Di awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala sengaja dikehendaki, dipamerkan, supaya ditiru dan diteladani bagaimana penghambaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habibuhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqih. Dan pilihan Allah daripada makhluk-makhluk Allah. Ba'atahu Allahu bin nuris sati'. Mengutus Allah akan Nabi Muhammad. Mengutus akan Nabi Muhammad siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bin nuris sati', dengan membawa cahaya yang kemilau. Wal bayanil lami', dan keterangan al-lami' yang bercahaya. Wasayfil qati', pedang yang kuat, yang sejati. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa awdaha as-sunnah wa assasa as-syari'ah wa nasaha al-ummah. Faballagha, maka menyampaikan Nabi Muhammad akan risalah Allah. Nah, kita ini di dalam meneladani dan meneruskan perjuangan beliau itu ada di sebelah mana kita ini dalam rangka menyampaikan risalah baginda Nabi SAW kepada umat. Allah. Ballighu anni walau ayah, kata baginda Nabi SAW. Sampaikan sesuai kadar keilmuan kalian, walaupun hanya satu ayat sekalipun. Allah, kita ambil bagian. Misalkan kita tidak bisa menyampaikan, minimal kita mengamalkannya.
Dan penyampaian itu seharusnya dimulai dengan pengamalan terhadap diri kita sendiri, baru menyampaikan kepada orang lain. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baddal amanah, dan nekani Nabi akan amanah, menyampaikan juga. Karena ini amanah. Ilmu ini amanah. Kita diberikan kemuliaan sebab ilmu, atau sebagian makhluk Allah, sebagian manusia dengan nasab. Ini amanah. Jangan dibangga-banggakan di depan makhluk yang lain, tapi syukuri dan gunakan amanah ini sesuai perintah Allah, sesuai keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awdahas sunnah, menjelaskan Nabi akan sunnah. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu yang merupakan perintah Allah pada hakikatnya, atau sunnah di sini bermakna syariah. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disamar-samarkan. Semuanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya, biqadri uquli man sami', dengan kadar pemahaman uqul orang-orang yang mendengarkannya. Kalau kadar akalnya orang yang mendengarkan itu 1, sekian persen, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengan kadar akal mereka. Apabila kadar man sami', orang yang mendengarkannya itu memang VIP kelas, maka Nabi SAW menyampaikannya dengan penyampaian yang haqiqah. Banyak contohnya tentang itu. Ketika seorang badui misalkan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta diajari tentang jalan menuju Allah, tentang Islam, diajarkan oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syahadatain. Kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca 2 syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian salat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa sebulan Ramadan, di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Orang Badui itu matur kepada Nabi, wallahi aku tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi hal-hal tersebut. Maka dipuji oleh Nabi SAW. Orang itu akan selamat, akan mulia apabila memang jujur kepada dirinya di dalam mengamalkannya, kata Nabi SAW. Atau kama qala Nabi SAW. Itu sangat mendasar. Adapun apabila Nabi SAW mengkhitab atau berbicara dengan orang-orang yang spesial, di antaranya adalah istri beliau sendiri, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, isi pembicaraan beliau dan kalimat beliau itu lain. Misal yang sangat sederhana, ketika Nabi SAW menyembelih kambing, kemudian dimasak, kemudian dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga, kemudian digidirnya, dikualinya hanya tinggal kaki depannya, kira atau kura. Yang Siti Aisyah ada di samping gidir atau kuali itu, sedang membagi-bagikan. Yang tersisa hanya kura atau kira itu, kaki depannya kambing 1,
satu kira atau kura. Nabi SAW mengatakan kepada Siti Aisyah, mana kura, mana kaki depan kambing kok belum ada? Siti Aisyah berkata, ini ya Rasul ada. Kata Nabi, enggak ada. Yang belum ada itu kura atau kiroknya. Siti Aisyah menjawab lagi, ini yang tersisa kura itu ya Rasul. Yang ada tinggal kura atau kiroknya. Kata Nabi SAW, belum ada. Akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha sadar bahwa yang dimaksud ada oleh baginda Nabi SAW adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau harta kita masih di tangan kita, di saku kita, di rekening kita, itu hakikatnya belum ada. Yang ada ketika kita sudah sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pembangunan masjid, pembangunan ma'ahid, pembangunan madaris, atau lewat orang-orang fuqara, masakin, atau anak-anak yatim, atau janda-janda, atau siapapun yang memang memerlukan uluran tangan kita, atau bahkan tidak memerlukan, tapi kita hakikatnya yang memerlukan untuk memberikan, menginfakkan apa yang menjadi amanah dari Allah yang ada di tangan kita. Begitulah Nabi SAW awdahas sunnah. Tidak ada yang tersisa, semuanya sempurna. Wa assasa syariah, dan mentaksis Nabi akan syariat. Wa nasahal ummah, dan menasihati Nabi akan umat. Wa abadallah, dan menghamba Nabi kepada Allah hatta atahul yaqin, sehingga sampai kepada Nabi, datang kepada Nabi al-yaqin. Apa al-yaqin? Ail maut. Sampai beliau baginda Nabi SAW Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Allah. Amma ba'du. Maka beliau berkata, fahadihi jumalun nadhkuru fiha halat ahli al-haqiqah ma Allah. Maka adapun ini yaitu beberapa kumpulan nadhkur yang menyebutkan aku fiha, namanya jumal halat ahli al-haqiqah, akan kondisinya, halnya ahli al-haqiqah beserta Allah, bersama Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wadhalika, adapun itu, litartadan nufusu, yaitu supaya takluk banyak-banyak nafsu kita, walitatarrawah al-qulub, dan supaya senang hati, binisbati ma, dengan menyandarkan perkara, alifat ilaih, yang senang nufus ilaih kepada ma. Wa illa, dan jika tidak, faman ba'una waqtiyun, atau binisbati ma allaftu ilaih, dengan menisbatkan perkara allaftu, yang mengumpulkan aku, ilaihi, kepada ma. Sepertinya yang sebelumnya itu yang lebih benar. Wa illa, dan jika tidak, faman ba'una waqtiyun, maka adapun mamba'una, sumber kami adalah waktu, bersifat waktu. Wa sariduna tari, sarid ini salah satu jenis makanan. Tariyun, yaitu segar, mimma idatin Nabi, dari atau diambil dari hidangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitanazzulul ilahi, dengan wahyu yang diturunkan, ma fihi qadid, yang tiada, fihi yaitu di dalam tanzil ilaihi al-ilahi, qadidun daging kering. Artinya
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wahyu ilahi selamanya akan segar di hati orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang-orangnya Allah berbicara tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selamanya mereka akan bicara dengan rasa segar dan dirasakan masih segar oleh yang mendengarkannya. Seakan Al-Quran itu diturunkan masih beberapa hari yang lalu, masih beberapa minggu dan bulan yang lalu. Seakan Nabi SAW wafat hanya beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Ketika yang menyampaikan kalam ilahi atau sunnah Nabi tersebut, hatinya memang dipenuhi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir masuk kepada hadis yang pertama. Al-hadithul awwalu as-sabilu ilal iman. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Thank you.